Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan yang indah ini kita dapat kembali bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama melihat di dalam Ayub pasal yang ke-25, di ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Kita akan melihat ayat ini bersama-sama bagaimana firman Tuhan pada saat ini yang pasti akan terus menegur setiap kehidupan kita, dan firman Tuhan pada saat ini yang menjadi peringatan bagi setiap kehidupan kita untuk kita dapat terus percaya bahwa firman dapat mengubahkan. Kita akan melihat ayat ini bersama-sama dan saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Baik, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini di dalam Ayub pasal yang ke-25 adalah salah satu bagian bagaimana dari percakapan antara Ayub dan teman-temannya. Pada saat ini di dalam peristiwa ini Bildad yang berbicara, bagaimana di sini Bildad berusaha menjelaskan mengapa menurutnya Ayub itu menderita. Namun seperti teman-teman Ayub yang lainnya, Bildad tidak memahami maksud dibalik dari penderitaan atau proses yang dialami oleh Ayub. Meski demikian, apapun yang Bildad katakan dalam pasal ini mengandung kebenaran secara teologi manusia, yaitu tentang bagaimana adanya kemuliaan Allah dan juga keterbatasan manusia. Dan di sini Bildad juga menyampaikan satu garis besar, yaitu betapa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kudus, maha mulia, sedangkan manusia hanyalah makhluk ciptaannya yang fana, yang lemah, yang berdosa, dan bahkan di sini dianggap seperti ulat di hadapannya. Walaupun mungkin nada dari Bildad yang agak menyudutkan menyudutkan Ayub, tapi kita bisa memetik bagaimana ada pelajaran penting untuk kita dapat mengenali bagaimana siapa diri kita di hadapan Allah, dan mengapa kita perlu rendah hati untuk kita harus bergantung penuh pada kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ada beberapa poin-poin penting yang harus kita kenali, yang harus kita mengerti untuk kita dapat mengerti dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah itu adalah penguasa yang dahsyat dan berdaulat. Kalau kita melihatnya di ayat kedua sampai yang ketiga, di sini Bildad menyatakan bahwa kekuasaan dan kedahsyatan itu ada pada Tuhan, bahwa Dia Allah adalah penguasa di tempat yang maha tinggi, yaitu surga. Allah yang duduk di tahta kerajaan surga dan mengatur damai, itu menunjukkan bahwa Dia adalah Raja di atas segala sesuatu, baik itu di surga maupun yang ada di bumi. Bukan hanya di langit, tetapi juga ada di dalam kehidupan manusia. Dan dikatakan di ayatnya yang di ayatnya ketiga, di sana dikatakan, dapatkah dihitung pasukannya? Pasukannya di sini yaitu dikatakan merujuk kepada para malaikat atau ciptaan surgawi yang tidak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan atau pemerintahan surgawi yang tunduk atas otoritas Allah Bapa di surga. Dan dikatakan juga
cahayanya, ya, sinarnya. Siapakah yang tidak disinari dengan terangnya? Bagaimana di sini cahayanya itu berarti menyinari semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Bagaimana di sini Allah melihat segalanya, terang maupun gelap, yang gelap, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Ya, bagaimana Allah adalah Tuhan yang transenden, yaitu artinya melampaui segala sesuatu dan maha kuasa di atas segala hal. Dan tidak ada satupun yang dapat luput dari pengawasan atau dari kendalinya. Ya, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya ke-103 di ayat yang ke-19, di sana dikatakan Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Lalu di dalam Yesaya pasal yang ke-6 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, di sana berkata tentang kemuliaan Tuhan di tahta yang maha tinggi dan juga para serafim yang menyembah Allah. Ya, kita tahu bersama bahwa Allah di dalam kerajaan surga, tahtanya yang tertinggi, bahkan manusia tidak dapat melampaui kedaulatannya. Tetapi Allah yang baik, Allah yang terus memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita, sehingga setiap kemurahan-kemurahannya itu selalu diberikan dalam kehidupan kita melalui Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang selanjutnya adalah ketidaksanggupan manusia untuk membenarkan diri. Ya, kita melihat di ayat yang keempat, ketika Bildad bertanya bagaimana manusia benar di hadapan Allah. Ya, secara kodrat manusia tidak akan mungkin bahwa manusia itu akan selalu benar, bahwa manusia itu selalu sempurna di hadapan Allah. Karena secara alami manusia itu berdosa dan tidak dapat menyucikan dirinya sendiri. Ya, ketika firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-51 di ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, ketika dilahirkan dari perempuan, di sini menekankan bagaimana kodrat sebagai manusia itu kita adalah ciptaan yang fana. Bagaimana kita mewarisi dosa dan kelemahan sejak lahir, sejak dalam kandungan. Ya, kita dapat melihat bersama-sama bagaimana ini menekankan bagaimana kita itu membutuhkan anugerah Tuhan. Bagaimana setiap pembenaran yang kita terima itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah. Bukan karena usaha atau kemampuan kita sendiri, tapi semuanya diberikan oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan pembenaran manusia itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Yesaya pasal yang ke-64 di ayat yang ke-6 dikatakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kita harus melihat ya bagaimana setiap kehidupan kita ketika kita tidak layak untuk menerima setiap kasih karunia Tuhan, tetapi karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kemurahan, Dia Allah yang penuh dengan belas kasih, sehingga kita dapat menerima setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, menerima setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu poin yang selanjutnya adalah mari kita melihat perbandingan antara kemuliaan ciptaan dan kekudusan Allah. Ya, kita dapat melihat di ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahkan benda langit seperti bulan dan bintang itu dianggap tidak terang di mata Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu jauh melampaui semua yang kelihatan indah bagi kehidupan kita. Apapun yang kita anggap luar biasa di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekudusan dan kemuliaan dari pencipta kita, yaitu Allah Bapa di surga. Ketika Allah melihat segala sesuatu itu seperti manusia melihat, standar kekudusan dan kemuliaan Allah itu lebih tinggi dari apa yang dipandang dari mata jasmani manusia. Karena kemuliaan ciptaan Allah adalah bentuk refleksi kecil dari kemuliaan Allah, maka kita harus mengarahkan setiap kekaguman kita, setiap keagungan kita bukan kepada ciptaan, tetapi kepada Sang Pencipta.
Di dalam Mazmur pasal yang ke-19 di ayat yang ke-1, di sana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Namun di sini tidak sebanding dengan setiap penciptaannya ya. Dan juga di dalam Wahyu pasal yang ke-21 di ayat yang ke-23, di sana dikatakan surga tidak butuh matahari atau bulan karena kemuliaan Allah meneranginya. Jadi ketika kehidupan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka kita juga dapat menjadi dampak bagi orang lain. Kita juga akan menjadi terang bagi orang lain, seperti kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Dan poin yang terakhir adalah kerendahan dan ketidaklayakan manusia. Di ayatnya yang ke-6, ketika Bildad menggunakan dua metafora, yaitu istilah, yaitu berenga adalah larva serangga, dan juga ulat itu sebagai simbol makhluk kecil ya. Bagaimana makhluk kecil ini menjijikan dan juga hina. Ini menekankan betapa jauhnya perbedaan antara manusia dan Allah di dalam hal kesucian, kekuatan, dan juga kelayakan. Ini bukan untuk merendahkan manusia untuk putus asa, tetapi ini sebenarnya adalah membuka kesadaran, tetapi menekankan betapa besar kasih Allah yang tetap mengasihi makhluk rendah seperti kita. Kesadaran akan kehinaan manusia ini seharusnya membawa kita kepada bukan kepada keputusasaan, tetapi kerendahan hati dan juga kehausan akan Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan renungan pada saat ini bagaimana mengajarkan kita banyak hal-hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adalah kita harus menghormati Tuhan. Jangan pernah meremehkan kuasa dan kebesarannya. Ingat bahwa hidup kita itu bukan tentang kita lagi, tetapi tentang kehendaknya. Jangan pernah kita merasa sombong rohani. Akui setiap keterbatasan kita dan dosa-dosa kita. Dan kita mau terus bergantung pada kasih karunia Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Karena kita harus terus bertobat setiap hari untuk menjaga hati kita, agar kita terus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapannya. Dan juga mari kita terus mau hidup di dalam kasih-Nya Tuhan dan rahmat-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dari sini kita dapat belajar bersama-sama bahwa meski datang dari sudut pandang yang tidak sepenuhnya salah, bagaimana Ayub hidupnya yang mungkin dari pemandangan orang-orang di sekitarnya, pemandangan orang-orang yang dikasihinya bahwa Ayub itu berdosa, tetapi ini mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, dan manusia itu sangat terbatas. Namun karena kasih-Nya, Dia tetap peduli kepada manusia. Maka terus rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, andalkan kasih karunia-Nya, dan hiduplah hormat dan kagum kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti renungan 79, dan kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin untuk didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mungkin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik, puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu yang kembali menegur setiap kehidupan kami. Untuk kami menjadi pribadi yang terus takut akan Tuhan. Kami mau terus menyerukan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, yang layak disembah. Engkau Allah yang mulia, tahta-Mu di dalam kerajaan surga yang tidak dapat kami lampau, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang terus memberikan kami kasih karunia untuk kami selalu dekat dengan Allah. Terima kasih Bapa atas setiap kemurahan-kemurahan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan terus pakai setiap hikmat, setiap kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mengingatkan kembali tubuh keluarga GPDI El Shaddai
Sadai Magelang adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang keluarga GPDI El Sadai Magelang peroleh dari Allah, dan bahwa keluarga GPDI El Sadai Magelang bukan milik keluarga GPDI El Sadai sendiri. Kiranya hidup keluarga GPDI El Sadai Magelang memuliakan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.